Kompetisi di dalam negeri akhirnya mendorong Evan Dimas mencoba mengadu nasib ke Spanyol. Evan Dimas melakukan persiapan khusus agar mampu menebus persaingan dengan pemain Eropa lainnya. Kisruh persepak bolaan tanah air akhirnya membuat Kapten Timnas U23 Evan Dimas akan mengadu nasib ke Spanyol. Evan pun giat berlatih bersama Persebaya, klub yang membesarkan namanya. Dalam latihan yang dipandu oleh pelatih Ibnu Graham, Evan menjalani latihan fisik dan taktik ringan. Evan mengaku hanya mempersiapkan diri untuk mengikuti trial agar bisa bersaing dengan pemain-pemain Eropa di Spanyol. Sementara untuk tim yang akan dituju masih dirahasiakan oleh Gede Widiade yang juga manajer Timnas U23. Karena ini secara mendadak jadi ya latihan Persebaya aja dan banyak-banyak berdoa aja. Sebenarnya di klub mana nanti? Saya juga belum tahu pasti, belum siap ya, tapi optimis saja. Karena kan ini juga mendadak. Kalau saya pribadi sebenarnya kalau misalkan ke Eropa kita harus persiapan dulu. Kesana karena sana bukan pemain yang jelek-jelek di sana, tapi pemain yang tetap. Pemain asli Surabaya ini berharap bisa lolos seleksi dan bermain di luar negeri. Karena sebagian pemain sepak bola karirnya tidak bisa berkembang bila tak ada kompetisi lokal nasional bahkan internasional. Sementara itu pihak manajemen Persebaya Surabaya merestui keberangkatan Evan Dimas ke Spanyol untuk melakoni trial. Ini bagi kita adalah membawa nama Indonesia di sepak bola Eropa. Jadi seperti timnas lah, mereka si Evan ini di Spanyol sendiri sebagai warga Indonesia, sebagai orang Surabaya. Meski tenaga Evan Dimas sangat dibutuhkan pada tim, namun demi masa depan pemain dan kebanggaan bangsa, Persebaya Surabaya siap kehilangan dan mendukung perjuangan Evan Dimas ke Spanyol. Dari Surabaya, Jawa Timur, Win Arizal, TV One mengabarkan. Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan setelah ia dan istrinya Evi Susanti resmi ditahan oleh KPK pada Senin lalu. Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana bansos Provinsi Sumatera Utara yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan ditangani oleh KPK. Setelah resmi ditahan di Rutan Cipinang pada Senin lalu, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka OCK Ligis dalam kasus dugaan suap terhadap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Melalui kuasa hukumnya Resman Arif Nasution, Gatot menuding ada aroma politisasi dalam kasus yang menjeratnya. Pasalnya, KPK hanya menangani kasus dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan senilai 200 juta rupiah. Sementara kasus dugaan korupsi dana bansos Provinsi Sumatera Utara yang diduga menjadi pangkal suap terhadap Hakim PT UN Medan justru ditangani oleh Kejaksaan Agung. Gatot meminta kasus dugaan korupsi dana bansos Pemprov Sumatera Utara ditangani oleh KPK. Ini kan logika berpikir kita itu kan muncul secara sehat. Misalnya apa? Di Sumatera Utara itu, ini psikologi ya, dugaan lagi nih, bukan tudingan. Secara psikologi, Ketua Nasdem di sana itu wakil gubernur. Kejaksaan Agung, Jaksa Agungnya itu kader Partai Nasdem, mantan, oke? Kemudian OCK Ligis itu apa? Ketua Mahkamah Partai. Lalu kemudian sudah pernah didamaikan karena pernah berselisih paham. Lalu kemudian ini Kejaksaan Tinggi sudah ditangani lama banget. Saya juga ikut kemarin sini mendampingi untuk diproses. Nah sekarang klien saya siap diperiksa untuk itu. Nah masalahnya sekarang kalau begini cara kerjanya, maka klien kami belum tentu mau dia diperiksa. Datang, tapi dia belum tentu mau diperiksa. Kenapa? Karena ini sudah tidak benar lagi menurut kami. Ada aroma politik yang kental ini. Kenapa KPK tidak mau menerima itu, pemeriksaan itu? Kenapa KPK tidak mau mengusut itu? Kalau hanya 200 juta yang menjadi barang bukti misalnya dalam OTT sebagai tersuap, terus yang 2 triliun ditangani ini. Bersinergi, bukan begitu caranya bersinergi. Efektif, efisien, tangani dong supaya independen. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap hakim dan panitera PT UN Medan.
Mereka diantaranya adalah pengacara senior yang juga mantan Ketua Mahkamah Partai Nasdem O.C. Kaligis, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, dan istrinya Evi Susanti. Dari Jakarta, Dwi Suci Amalia, Sabeni, TV One mengabarkan. MOS tahun ajaran 2015-2016 meninggalkan catatan hitam dalam dunia pendidikan. Sedikitnya ada 4 siswa yang meninggal dunia diduga kuat karena pelaksanaan MOS di beberapa daerah. Selasa 4 Agustus 2015, gara-gara mengikuti kegiatan MOS, seorang pelajar di Garut, Jawa Barat hilang tenggelam di sungai. Pihak Polri dan TNI akhirnya menemukan jasad korban setelah melakukan pencarian selama 1 hari. Korban bernama Fazri Fauzi, siswa yang baru masuk SMK Hikmah Garut, tenggelam karena tak bisa berenang di sungai yang berada di Kampung Kereman, Desa Maripari, Kecamatan Sukawening, Garut. Atas kejadian ini, kegiatan MOS sekolah bersangkutan dibubarkan. Sementara itu, sejumlah saksi dan panitia MOS diperiksa polisi. Pada 30 Juli 2015 di Bekasi, Jawa Barat, Evan Christopher Situmorang yang berusia 12 tahun diduga kuat meninggal dunia karena kelelahan setelah mengikuti kegiatan MOS. Warga perumahan Pondok Ungu Permai, Kelurahan Bahagia, Babelan ini bersekolah di SMP Flora, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Pihak sekolah menyatakan bahwa selama MOS berlangsung tidak ada kegiatan yang menyiksa siswa. Pihak sekolah pun menolak jika dikatakan bahwa almarhum meninggal dunia akibat MOS. Dugaan sekolah, almarhum memiliki riwayat sakit yang tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Sementara itu di Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Arif Husin, siswa SMP yang berusia 13 tahun juga meninggal dunia setelah mengikuti masa orientasi siswa. Korban mengikuti MOS di SMP Negeri 11 Bintan. Menurut orang tua korban, sebelum meninggal anaknya sempat bercerita sakit di bagian perut akibat dianiaya oleh 3 orang teman sesama peserta MOS. Korban sempat menjalani rawat jalan beberapa hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Kepala Sekolah SMP Negeri 11 mengaku tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan saat kegiatan MOS. Namun pihak sekolah akan menyelidiki dugaan pengeroyokan yang dilakukan oleh teman korban sesama peserta MOS. Pihak kepolisian ini juga masih mendalami kasus meninggalnya siswa SMP ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi dari pihak sekolah. MOS yang membawa petaka juga terjadi di Tuban, Jawa Timur. Dwi Retno Wulandari, siswi SMA Negeri Pelumpang, diduga meninggal dunia akibat kelelahan usai mengikuti kegiatan MOS. Sebelumnya, siswi tersebut sempat mendapatkan perawatan selama 4 hari di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Sementara itu, pihak sekolah menyangkal jika kematian siswi kelas 1 SMA Negeri Pelumpang tersebut diakibatkan kelelahan selama mengikuti MOS. Kasus ini kini dalam penyelidikan Polres Tuban untuk mengetahui penyebab pasti meninggalnya Dwi Retno Wulandari. Tim TV One mengabarkan. Merekomendasikan agar masa pendaftaran pilkada diperpanjang di 7 kabupaten kota. Hal tersebut disebabkan ke-7 daerah tersebut hingga hari ini hanya memiliki calon tunggal atau belum memenuhi persyaratan minimal 2 pasang calon. Sementara Presiden pun menyatakan tidak akan mengeluarkan Perpu. Jadi Bawaslu merekomendasi supaya KPU membuka kembali pendaftaran atau bisa juga disebut memperpanjang masa pendaftaran khusus kepada 7 kabupaten kota yang belum terpenuhi syarat minimal 2 pasangan calon. Mengenai jumlah hari dari perpanjangan itu, Bawaslu menyerahkan kepada KPU karena ada kepentingan pengaturan teknis selanjutnya. Yang kedua, saudara-saudara, kami baru saja selesai rapat terbatas dengan Presiden, dihadiri oleh Presiden, Wapres, dan seluruh pimpinan lembaga KPU, Bawaslu, dan DKPP. Presiden mengatakan setelah ditinjau dari berbagai aspek, Presiden tidak akan mengeluarkan Perpu. Ya pemirsa, tidak adanya kompetisi di dalam